Halo YouTube, jumpa lagi dengan DraST Channel. Ini adalah video lanjutan tentang tutorial belajar pemrograman bahasa Java. Kali ini kita akan belajar tentang satu konsep yang sangat penting dalam pemrograman berorientasi objek, encapsulation atau pembungkusan data. Jadi sederhananya adalah kita akan menyembunyikan variabel dengan akses modifier private supaya tidak bisa diakses secara langsung dari luar. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu akses modifier, silakan lihat video sebelumnya karena saya sudah buatkan tentang itu. Kemudian karena dia private, tidak bisa diakses dari luar, untuk memodifikasi atau memberikan nilai dan mengambil datanya, kita akan menggunakan metode. Nah, metode yang di sini adalah metode setter dan getter atau void dan return. Nah, masing-masing digunakan satu untuk memodifikasi dan yang getter untuk mengambil nilainya. Bagi teman-teman yang belum paham tentang apa itu metode setter, getter atau void dan return, silahkan juga videonya sudah tersedia biar tidak bingung apa yang akan saya jelaskan. Jadi syarat pertama encapsulation adalah tipe variabelnya harus private seperti ini, misalkan nama, string, nama, kemudian private, string, email, seperti ini. Saya contohkan dua karena masing-masing kita akan buatkan dua metode, tentunya satu untuk memberi nilai pada nama, yang kedua adalah untuk mengambil nilai dari nama. Dan berikutnya dua metode untuk yang email. Kita akan gunakan metode setter and getter. Di NetBeans sebenarnya sudah menyediakan fasilitas secara otomatis untuk menampilkan setter dan getter dari variabel yang kita inginkan. Jadi kita tidak perlu mengetiknya secara langsung. Teman-teman tinggal ke source. Di sini ada insert code, kemudian ada getter and setter, pilih variabelnya, dua-duanya atau tidak. Nah, seperti ini. Jadi otomatis akan muncul untuk getter untuk nama, metode set untuk nama, metode set untuk email, dan di sini untuk setnya menggunakan parameter. Nah, teman-teman silahkan juga lihat metode parameter di video sebelumnya bagaimana ini bekerja. Kemudian di sini ada keyword this juga. Jadi mau tidak mau video ini agar bisa dimengerti harus paham video-video sebelumnya. Nah, di sini terlihat data lebih bersih. Kemudian di sini tentunya menggunakan akses privat, tidak bisa diakses dari luar. Kita buktikan. Di sini saya punya kelas main class karena di sini ada metode main. Saya akan memanggil atau membuat objeknya terlebih dahulu dengan cara tes. Kemudian saya buat objeknya anggap T, new, tes, seperti ini. Tentunya saya udah bisa memanggil metode yang ada di kelas tes ini. Nah, tentunya kalau saya buktikan T dot, saya tidak bisa mengakses nama di sini. Variabel nama tidak ada karena dia adalah private, jadi tentunya tidak terlihat gitu. Jadi seolah-olah program bingung. Nah, tentunya untuk mengaksesnya saya menggunakan get. Kalau untuk mengakses nama, jadi t dot kita get nama seperti ini. Jadi kalau ini karena nilai, jadi saya akan ngeprint seperti ini. Jadi ketika saya jalankan, tentunya dia 0. Karena apa? Karena di sini saya belum memberi nilai. Di sini hanya mendeklarasikan, kemudian untuk setnya saya belum jalankan. Jadi jika ingin memodifikasi nilainya atau menambahkan nilainya, tentunya saya harus menjalankan metode set nama seperti ini. Karena ini string, kita masukkan misalkan Bruce. Jadi ketika saya jalankan, di sini baru keluar namanya Bruce. Jadi saya tidak mengganggu variabel yang ada di sini. Saya tidak perlu mengakses variabelnya. Variabel diakses pun dari luar seolah-olah tidak ada.
Jadi ini namanya encapsulation atau pembungkusan data atau penyembunyian data. Ya, tentunya kelas ini akan lebih bersih. Jadi kita akan modifikasi dari luar dengan leluasa. Jika nanti ada error pun, tentunya nanti errornya adalah bukan berasal dari sini, tapi errornya dari kode-kode yang di luar. Sehingga encapsulation ini sering digunakan untuk menghindari kerumitan dari ketika ditemukannya ada satu error atau ketika kita ingin memodifikasi program. Nah, jadi kita bisa melakukan hal yang sama untuk yang get set email. Misalkan di sini Bruce 25 gitu kan. Kemudian t.getEmail karena ini nilai saya bisa tampilkan seperti ini. Ini emailnya saya tambah misalkan @stchannel.com. Lupa titik 2. Oke, jalankan. Nah, Bruce 25 @channel.com. Nah, jadi sekali lagi konsep dari encapsulation, kita harus membuat variabelnya berbentuk private sehingga tidak bisa diakses dari luar, dan kita harus menyiapkan masing-masing variabel dua metode set dan get. Nah, salah satu fungsinya mungkin ini bisa digunakan untuk validasi. Contohnya misalkan seperti ini. Jadi saya akan gunakan if di sini, if email dot equal. Nah, ini untuk menyamakan apakah nilai email, kan email string, nah di sini juga harus string, apakah sama. Misalkan di sini Bruce 20 misalkan, Bruce karena email kecil. Maka ingat di dalam yang penting di sini boolean if true or false. Nah, ini nanti hasilnya akan boolean. Jadi sini akan saya tampilkan ID yang Anda pilih sudah digunakan. Silahkan gunakan yang lain. Kemudian di sini tentunya else. Sini akan saya print selamat Anda berhasil registrasi. Account Anda adalah di sini email plus channel.com. Tambah. Oke. Nah, jadi ketika saya tes ulang, kita jalankan. Ini saya taruh di bawah deh, biar ini tidak apa-apa, tidak akan error. Seperti ini. Jadi saya tidak perlu ngeprint lagi tget, tidak perlu ngeprint seperti ini, saya cukup get email. Oke, jadi kita coba run sekali lagi. Jadi Bruce namanya adalah Bruce, kemudian selamat Anda berhasil registrasi. Account Anda adalah karena saya memasukkan Bruce 25 @channel.com. Tapi kalau seandainya saya masukkan Bruce 20, di mana Bruce 20 di sini saya sudah buat syarat, jika Bruce 20 maka print yang ini, jika tidak ini. Nah, karena tadi 25 otomatis yang di print adalah ini karena nilainya false. Kalau Bruce 20 otomatis true, maka yang di print adalah ini. Jadi ketika saya jalankan, nah
namanya Bruce, ID yang Anda pilih sudah digunakan, silahkan gunakan yang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Sekali lagi mudah-mudahan teman-teman paham tentang konsep encapsulation atau pembungkusan data. Pada dasarnya itu adalah untuk menyembunyikan variabel. Jangan lupa subscribe video ini karena akan ada tutorial-tutorial lanjutan. Terima kasih.